Baik, shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marianus Isaklonggo, asal dari Rote. Saya mahasiswa asal dari Universitas Kristen Arta Wacana. Nah, di sini saya akan membawa sebuah hasil kerja diskusi dari kelompok yang lain tentang pengertian lesson plan. Ya, di sini pengertian lesson plan itu ada beberapa materi, yaitu pendahuluannya. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah dokumen yang digunakan oleh pendidikan untuk merencanakan proses pembelajaran dalam kegiatan kelas. Nah, di sini dalam proses pembelajaran dalam kegiatan yang kelas, yaitu sebuah proses memberikan sebuah kegiatan yang begitu baik atau kegiatan yang begitu sangat baik untuk membuat sebuah proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, RPP berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, dalam RPP guru merinci tujuan pembelajaran, yaitu dengan langkah-langkah yang akan dilakukan, materi yang akan diajarkan. Langkah-langkahnya itu seperti penilaian yang akan diterapkan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi siswa. Nah, RPP juga mencakup berbagai komponen penting seperti identitas mata pelajaran atau standar kompetensi. Nah, kompetensi itu dibagi beberapa, yaitu kompetensi dasar atau indikator pencapaian, kompetensi tujuan, dan pembelajaran materi. Nah, pembelajaran materi itu ada beberapa metode, yaitu metode pembelajaran atau media dan alat yang digunakan, serta evaluasi yang mencakup beberapa bentuk penilaian dari rubrik penilaian. Dengan adanya RPP, guru dapat merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga tercapailah tujuan pembelajaran secara maksimal. Nah, selain itu, RPP juga membantu guru untuk mengatur waktu pembelajaran dengan baik. Mengatur waktu itu dalam beberapa hal penting agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Nah, dalam jangka waktu yang tersedia, RPP yang baik itu tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga seperti afektif dan psikomotrik yang mengarah pada perkembangan siswa. Oleh karena itu, RPP menjadi alat penting dalam mencapai pembelajaran yang menyenangkan, seperti afektif dan berkualitas. Nah, di sini juga ada pembahasan tujuan lesson plan. Nah, di sini ada beberapa pembahasan dari tujuan lesson plan, yaitu tujuan lesson plan yang direncanakan pelaksanaan pembelajaran FPP adalah memastikan bahwa proses pembelajaran itu terbentuk dalam sebuah struktur atau terorganisir dalam sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, ada beberapa bentuk lesson plan utama, yaitu 1. Mencapai tujuan pembelajaran. RPP membantu guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik yang dapat dicapai dalam suatu sesi atau lebih. Nah, dalam suatu sesi atau lebih itu dia dibagi dalam beberapa, seperti hal ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. Nah, dia akan berfokus kepada kompetensi siswa agar siswa itu menjadi sebuah siswa yang berprestasi dalam sebuah lingkungan atau sebuah kelas, dan dia berfokus pada pencapaian siswa agar siswa itu dapat menjadi sebuah siswa yang berprestasi untuk mencapai sebuah apa yang diinginkan dalam kegiatan siswa tersebut. Nah, yang kedua juga yaitu menyusun rangkaian kegiatan pembelajaran.
Nah, di sini lesson plan dapat memungkinkan guru untuk merencanakan urutan kegiatan dan yang logis. Nah, dan struktur. Ya, di sini kita pasti tahu tentang struktur. Ya, struktur ini membantu guru untuk mengelola waktu dengan baik, memastikan bahwa setiap topik atau materi yang diajarkan dengan cukup waktu untuk memahami siswa. Nah, struktur itu seperti kita membentuk sebuah waktu yang baik untuk kita mengatur atau mendidik mereka agar jauh lebih baik dan sesuai waktu yang kita tetapkan untuk mereka. Di sini yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, lesson plan juga dengan ini merencanakan pembelajaran secara rinci. Guru dapat menciptakan metode dan strategi yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di sini kebutuhan siswa itu lebih banyak dibandingkan kebutuhan guru, yaitu mereka membutuhkan sebuah kecerdasan atau kepintaran atau sebuah pembelajaran yang materi yang digunakan. Nah, hal ini juga memungkinkan penggunaan media dan sumber daya yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran. Pasti kita sudah mencapai yang namanya zaman modern. Nah, sumber daya yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran. Yang mendukung proses pembelajaran itu sangatlah bercapai, apalagi media yang sudah sangat modern bagi masa depan, itu mendukung proses pembelajaran siswa agar jauh lebih baik. Nah, di sini yang keempat, evaluasi pembelajaran RPP juga membantu guru dalam merencanakan cara untuk mengevaluasi pencapaian siswa, baik melalui tes, tugas atau penilaian lainnya. Nah, baik melalui tes atau tugas, di sini guru mengetes siswanya untuk memberikan sebuah tes atau memberikan sebuah tugas. Apabila siswa itu tidak mengerjakan atau siswa itu mengerjakan tugas itu dengan baik atau menyelesaikan tes itu dengan baik, disitulah guru pun dapat menilai sebuah siswa dengan baik. Nah, di sini penilaian juga memiliki evaluasi ini membantu guru untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan. Nah, karena guru sudah memberikan sebuah arahan atau tes atau tugas yang guru memberikan kepadanya, pasti siswa sudah memahami materi yang diajarkan. Baik, yang kelima yaitu materi tentang memberikan panduan untuk pengajar. Nah, panduan untuk pengajar RPP juga menjadi pedoman yang jelas bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga mengurangi kebingungan dan meningkatkan fokus dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kebingungan itu dapat dari sebuah tingkat anak sekolah atau anak SD, dia itu berpikirnya belum terfokus pada sebuah mata pelajaran. Agar kita dapat menghilangkan kebingungan itu, kita dapat memberikan sebuah ajaran yang lebih baik dan fokus pandangan yang baik agar dia dapat meniru atau mengikuti ajaran itu dengan baik. Di sini nomor 6 juga menjamin keterlibatan siswa. Nah, dengan adanya perencanaan yang matang, guru dapat merancang aktivitas yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran, membuat mereka lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar. Nah, guru harus melibatkan seorang siswa agar menjadi contoh ke depannya dan melibatkan agar contoh itu dapat memberikan sebuah contoh kepada murid-murid yang lain agar mereka dapat memberikan dan mengikutinya. Tapi contohnya itu harus lebih baik, dan contoh itu baik terhadap seorang siswa yang memberikan sebuah contoh itu. Nah, proses pembelajaran atau membuat mereka lebih tertarik itu memberikan sebuah permainan atau
event yang lebih penting agar mereka itu dapat tertarik dan bersemangat untuk belajar. Nah, secara keseluruhan lesson plan bertujuan untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif, terarah dan sesuai dengan kebutuhan siswa, serta memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang saya jelaskan tadi. Di sini saya memasuki materi yang kedua dari lesson plan, yaitu tentang manfaat lesson plan. Nah, manfaat lesson plan ini dari lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sangat penting dalam memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik dan efisien. Nah, di sini manfaatnya itu ada beberapa manfaat dari lesson plan, yaitu yang pertama, membantu guru menyusun pembelajaran dengan terstruktur. Lesson plan membantu guru untuk merencanakan pembelajaran serta sistematis, mulai dari tujuan, materi hingga evaluasi. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan sebuah tingkat yang matang, dan materi itu memberikan sebuah materi terhadap seorang siswa agar siswa itu jauh lebih baik meningkatkan sebuah aktivitas atau kecerdasan atau pencapaiannya itu, sehingga mereka itu jauh lebih evaluasi dan matang ke depannya, sehingga memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang terorganisir dan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Nah, di sini manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pengajar. Nah, meningkatkan kualitas pengajar, mungkin kita sudah tahu kalau kita juga pengajar harus meningkatkan kualitas kita agar dapat mendukung sebuah anak atau sebuah pelajar yang jauh lebih baik daripada kita. Dengan adanya perencanaan matang, guru dapat melihat atau memilih metode pembelajaran yang tepat, mempersiapkan media yang relevan secara menyesuai materi dengan kemampuan siswa. Nah, kita juga pengajar harus melihat kemampuan siswa itu sebagaimana, atau kemampuannya dari mana sampai kemampuannya itu bagaimana. Kita juga harus melihat itu agar tidak membuat siswa itu tertekan dalam meningkatkan sebuah kualitas atau sebuah kualitas pengajar. Nah, hal ini dapat meningkatkan kualitas pengajar dan memaksimalkan pemahaman siswa. Nah, kita juga harus memaksimalkan pemahaman siswa agar pemahaman siswa itu jauh lebih baik. Nah, di sini manfaat yang ketiga yaitu efisiensi waktu. Lesson plan memungkinkan guru untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Nah, tadi ada di pembahasan pertama saya tentang waktu, sama seperti yang manfaat waktu di sini, mengatur waktu itu dengan mengatur waktu lebih baik. Nah, di situ pasti pengajar atau guru dapat mengatur waktu itu lebih baik. Nah, dengan perencanaan yang jelas, guru dapat memastikan bahwa setiap bagian materi dapat dengan waktu yang cukup tanpa ada yang terburu-buru atau terbaikan. Nah, di sini manfaat yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, sama seperti yang pertama, kita itu harus memberikan sebuah keterlibatan siswa agar siswa itu dapat memberikan sebuah contoh atau pandangan yang baik. Nah, dengan merencanakan kegiatan yang bervariasi dan interaksi dalam lesson plan, guru dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pelajaran. Nah, sama seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin sama kayak tadi yang saya jelaskan itu ya, pembelajaran yang melibatkan siswa secara afektif akan lebih efektif dalam mengembangkan pemahaman mereka. Nah, di sini saya ambil beberapa contoh, yaitu mengembangkan pemahaman mereka, yaitu sebagai kita
memberikan sebuah pandangan atau contoh agar pemahaman mereka itu jauh lebih baik, dan kita juga memberikan sebuah arahan atau pemahaman yang seperti positif. Nah, di sini manfaat yang kelima yaitu tentang menjamin pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini akan menjamin pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, lesson plan memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan cara yang sistematis. Nah, tercapai dengan sistematis, yaitu kita pasti sudah tahu bahwa sistematis itu hal yang meningkatkan atau memberikan sebuah arahan yang lebih baik. Nah, lebih baik ini membantu guru untuk tetap fokus pada pencapaian kompetensi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di situ proses pembelajarannya itu berfokus untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini manfaat yang keenam yaitu mudah dalam evaluasi dan refleksi. Nah, lesson plan meyakinkan dasar yang jelas untuk melakukan evaluasi, seperti guru dapat menilai sejauh mana tujuan pembelajaran yang tercapai. Nah, serta mengevaluasi apa strategi dan metode yang diinginkan atau yang digunakan, seperti efektif atau perlu sesuaikan untuk pertemuan berikutnya. Nah, seperti pertemuan berikutnya, seperti guru sudah persiapkan sebuah struktur yang matang untuk pertemuan yang berikut atau kedepannya lagi. Nah, di sini yang ketujuh, menjamin ketersediaan sumber daya. Nah, ketersediaan sumber daya itu mungkin sumber daya yang meningkatkan sebuah perencanaan yang matang. Guru itu dapat mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan dengan baik. Nah, sumber daya itu meningkatkan sebuah sumber daya, membuat sebuah materi agar memberikan atau mempersiapkan untuk esok atau selanjutnya. Nah, media pembelajaran atau bahan ajar sehingga pembelajaran dapat berjalan lancar. Nah, di sini pembelajaran atau bahan ajar itu guru sudah mempersiapkannya itu sebelum memasuki sebuah ruangan atau kelas untuk mengajarkan sebuah siswa. Guru sudah mempersiapkan itu terlebih dahulu. Ya. Di sini manfaat yang ke-8 yaitu meningkatkan profesionalisme guru. Dengan menyusun lesson plan, guru dapat lebih terstruktur dan profesional dalam mendekati proses pembelajaran. Ya, ini mungkin menunjukkan bahwa guru setia atau guru siap dan memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang harus dilakukan selama pembelajaran itu berjalan. Ya, baik. Secara keseluruhan lesson plan sangat membantu guru dalam mengelola dan melaksanakan pembelajaran yang lebih baik, seperti efisien, menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di sini saya ambil yang lesson plan yang ketiga, itu unsur-unsur lesson plan. Nah, unsur-unsur lesson plan ini ada beberapa yang saya ketahui, yaitu unsur lesson plan yang pertama yaitu berkaitan dengan identitas mata pelajaran. Nah, bagaimana ini mencakup informasi tentang mata pelajaran yang diajarkan, kelas atau tingkat pendidikan, dan tema pembelajaran. Identitas ini penting untuk memudahkan identifikasi dan pengorganisasi RPP. Nah, di sini standar kompetensi atau kompetensi dasar. Standar kompetensi kemampuan umum yang harus dikuasai siswa pada akhir pembelajaran, sedangkan kompetensi dasar adalah kemampuan spesifik
yang perlu diketahui atau dikuasai oleh siswa untuk mencapai standar tersebut. Nah, di sini ada yang ketiga itu tujuan, yang tadi yang kedua itu tadi yang kedua, dan yang ketiga tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu adalah hasil yang diinginkan atau dicapai setelah pembelajaran dilakukan. Nah, tujuan ini untuk biasanya mencapai aspek kognitif atau aspek afektif dan psikomotorik yang mengembangkan atau yang menggambarkan kemampuan yang diharapkan dari siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Materi yang dapat atau yang mempelajari yaitu bahwa atau topik yang akan dipelajari oleh siswa adalah suatu sesi pembelajaran. Materi ini sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin capai. Yang berikut yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran atau cara pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada siswa itu jauh lebih baik agar siswa itu dapat memahaminya dengan baik. Nah, sini langkah-langkah pembelajarannya itu bagian ini menjelaskan secara rinci tahapan pembelajaran yang akan dilakukan melalui dari pendahuluan atau inti pembelajaran hingga penutupan. Langkah-langkah ini memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan sistematis dan menyeluruh. Nah, biasanya langkah-langkah pembelajaran ini mencakup beberapa penting seperti kegiatan untuk menarik perhatian siswa atau mengamatkan materi yang diketahui sebelumnya dari siswa. Nah, kegiatan inti ini juga kegiatan inti ini dapat mengakibatkan utama di mana siswa melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, penutupan refleksi terhadap apa yang dipelajari dan memberikan tugas atau umpan balik kepada siswa. Nah, di sini yang berikut media dan sumber pembelajaran. Media dan sumber pembelajaran yaitu mencakup alat atau materi yang digunakan untuk membantu menyampaikan informasi kepada siswa seperti gambar, video, atau alat peraga dan lainnya. Sumber pembelajaran bisa berupa buku, teks, artikel, atau referensi yang relevan. Baik, sampai situ saja materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang memberikan sebuah penjelasan, saya atas nama Marianus Isaklonggo mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih.